Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Arisya Putri dengan NIM 2001025196 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dibuatnya video ini bertujuan untuk mengobservasi dan mewawancarai salah satu guru yang ada di SDN Mampang 2 Depok. Video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah inovasi pembelajaran di SD. Selamat menyaksikan. Pertama itu ada tahap perencanaan nih Bu. Tahap perencanaan itu kan ada tahap perencanaan hingga evaluasi. Nah itu seperti apa sih yang Ibu lakukan sebagai guru di kelas 2 ini? Misalnya kalau kita tuh ya sebelum kita memulai pembelajaran itu sehari sebelumnya kita membuat rencana pembelajaran seperti RPP ya, atau jurnal harian juga bisa sama untuk mencakup semuanya. Jadi di situ kita rencanakan, misal kita besok mau belajar apa, mungkin pertama tentang materi pecahan gitu ya, materi pecahan matematika ya, paling nanti kita sediakan medianya, mungkin entah dengan misalkan dengan buah gitu ya, atau dengan potongan-potongan kertas gitu. Nah kalau untuk tahap evaluasi itu biasanya bisa dengan secara lisan, bisa dengan tulisan. Contoh kalau bisa secara lisan, kami mengajukan pertanyaan, saya mengajukan pertanyaan, mereka menjawab. Kalau misalkan dengan tulisan, ya paling mereka dengan soal gitu, paling itu aja. Oke, itu tadi tahap perencanaan hingga evaluasi ya Ibu. Nah itu sering dilakukan berapa kali tuh Bu, dalam sebulan atau bagaimana Bu? Untuk evaluasinya? Evaluasinya. Kalau untuk evaluasi itu kan kalau untuk mengetahui seberapa jauh mereka bisa atau enggak dengan materi yang kita sampaikan, kalau memangnya setiap hari, ya kadang memang setiap hari mereka ada soal gitu kan, karena kan untuk feedbacknya mereka ya, feedbacknya itu mereka tuh sudah mencakup atau belum, sudah paham atau belum dengan materi yang kita sampaikan gitu. Nah makanya kalau misalkan untuk per tema itu biasanya ya kita 1 bulan sekali, atau pokoknya sehabis buku ini selesai, materi selesai gitu. Berarti setiap materi ada evaluasi. Betul. Dan setiap pembelajaran ada evaluasi juga ya Bu? Oke, berarti evaluasi emang sering dilakukan di kelas. Oke, selanjutnya itu ada pada saat pembelajaran berlangsung, apakah Ibu sebagai guru ini menampilkan inovasi pembelajaran? Mungkin seperti contohnya apa ya Bu? Kayak penampilan atau penayangan video gitu Ibu untuk di kelas 2 ini bagaimana Ibu? Memakai fokus ke gambar. Kalau sejauh ini saya memang jarang ya, kayak jarang untuk menampilkan gambar dengan fokus, karena pertama waktunya memang agak terbatas ya. Dan gitu kan kadang suka anak-anak kelas 2 tuh kan cenderung kepo ya, cenderung kepo, pengen tahu, terus udah gitu kadang suka rusuh duluan gitu kan. Makanya saya paling sukanya sih paling dengan gambar, dengan visualnya juga, tapi bukan dengan layar ya, dengan gambar biasa. Berarti kalau gambar ini Ibu sendiri yang ngeprint atau gimana? Biasanya ngeprint. Kadang nggak gambar juga sih Kak. Misalnya seperti kita pakai sound yang kecil mereka diperdengarkan lagu gitu. Nanti baru sama-sama itu biasanya di SBDP. SBDP. Ya. Kalau selanjutnya Ibu, menurut Ibu sendiri nih sebagai wali kelas, apakah sarana prasarana di sekolah ini sudah cukup Bu? Nah kalau sudah cukup, itu Ibu sebagai guru mempergunakannya sepenuhnya atau bagaimana Bu? Kalau untuk kelas 2
sebetulnya dia kan lebih ke pengenalan lingkungan ya Kak. Oh, iya. Maksudnya medianya itu memang cenderung lebih banyak ke sekeliling mereka gitu kan ya. Mungkin dibanding kalau kelas 3 itu kan mereka kayak torso gitu-gitu ya, kayak misalkan organ-organ tubuh gitu kan, atau kit IPA gitu kan. Tapi kalau untuk sejauh kelas 2 ini saya ya lebih sering menggunakan bahan-bahan atau alat atau media yang sekeliling mereka gitu. Jadi mereka tuh ibaratnya tahu gitu kan, kenal ya. Misalkan seperti contohnya misalnya seperti materi bangun datar gitu ya, kayak ya sudah gitu kan, mereka lihat papan tulis gitu contohnya. Papan tulis, medianya papan tulis itu bentuknya apa gitu kan. Jadi yang nggak harus jauh-jauh gitu kan. Sejauh ini sih ya terpenuhi gitu. Memanfaatkannya ya dengan benda-benda sekitar biasanya. Karena itu masa pengenalan ya Bu. Iya, kalau kelas 2 kan masih di literasi numerasi Iya, ya, gitu kan. Emang peningkatannya di lingkungan sekitar Iya, kita gitu. Oke, terus selanjutnya itu ada kemampuan Ibu sendiri nih dalam mengoperasikan inovasi pembelajaran dalam bentuk teknologi. Gimana Ibu? Menurut Ibu sendiri gitu? Untuk lebih ke IT ya? Iya, lebih ke IT-nya. Ya alhamdulillah bisa. Berarti apa namanya tuh? Emang dari laptop ya Bu, Iya, juga betul. kalau mengerjakan bikin soal. Bikin soal, bikin ulangan. Kalau dulu saya ngajar kelas 3, memang apa ya, dia suka sih gitu kan menggunakan IT ya, sebagai fokus gitu kan. Karena kalau kelas 3 kan lebih agak tinggi ya, Iya, kayaknya lebih bener. dewasa gitu kan, lebih gampang diatur juga dibanding kelas 2 ini gitu. Jadi bisa memanfaatkan lebih banyak dengan IT-nya. Nah, selanjutnya itu bagaimana nih menurut Ibu kontribusi yang diberikan sekolah untuk masyarakat sekolah? Contohnya kepada orang tua murid dalam inovasi pembelajaran, mungkin seperti informasi yang tersampaikan kepada orang tua murid gitu Bu. Oh iya, itu apa namanya? Kita selalu, pokoknya hal apapun, hal kecil apapun, kita selalu Kontribusi kepada orang tua ya. Berarti orang tua juga tidak apa ya, bisa dibilang tidak ketinggalan informasi. ketinggalan informasi dan mereka mau tahu juga perkembangan anak-anaknya bagaimana gitu ya Bu. Oke. Terakhir Bu nih, monitoring atau evaluasi seperti apa yang ada di sekolah ini gitu, yang dilakukan oleh kepala sekolah mungkin kepada Ibu. Paling kalau ibu kepala sekolah itu adanya kan dia itu seperti mencek ya, Iya. Mencek seperti administrasi, administrasi kita mau mengajar apa, gitu kan? Karena kan kita sebelumnya itu punya program tahunan, program Iya. semester, ada jurnal harian, ya seperti itu untuk administrasinya. Tapi kalau untuk masa praktek mengajar itu biasanya ada namanya supervisi. Supervisi jadi 1 tahun 2 sampai 4 kali pas sekolah itu masuk untuk mensupervisi kami guru kelas untuk mengajar di kelas itu. Gitu. Jadi dia tuh ibaratnya seperti memantau gitu. Iya. Berarti sesekali kepala sekolah ada masuk ke dalam Iya, kelas untuk itu di hari-hari tertentu bergantian tuh biasanya. Nah, mungkin segitu aja yang bisa Ulan tanyakan Iya. kepada Ibu selaku wali kelas 2. Terima kasih Bu atas bantuannya. Ulan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itu tadi video wawancara dan observasi saya di SDN Mampang 2 Depok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.